Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Nah, baru-baru ini viral di media sosial di mana pernyataan Bupati Kabupaten Bandung yang menolak secara terang-terangan program pengiriman anak-anak nakal ke barak militer. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bandung di depan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di acara MTQH 2025 yang sedang berlangsung saat ini. Alasan penolakan Bupati Bandung ini karena pemerintah Kabupaten Bandung memiliki program dan juga cara tersendiri dalam mendidik anak-anak ataupun siswa-siswa kategori nakal ini. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengatasi anak-anak nakal ini salah satunya adalah Maghrib Mengaji. Memang bagus ya program Maghrib Mengaji ini, tetapi bagaimana bagi anak-anak yang non-muslim? Karena tentu saja tidak semua di Kabupaten Bandung itu beragama Islam. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak pidato dari Bupati Kabupaten Bandung selengkapnya. Penting perlu saya sampaikan Pak Gubernur dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah dan upaya dalam rangka implementasi kegiatan MTQH. Tentunya Kabupaten Bandung ada 3 muatan lokal yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk anak sekolah TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangannya bahwa diwajibkan untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tentunya kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan Maghrib Mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah juga, ya? Diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Nah sobat semuanya, itu dia tadi ya pidato dari Bupati Kabupaten Bandung yang secara terang-terangan menolak program pengiriman anak ke barak militer. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya, di hadapan Gubernur, di hadapan Kang Deddy Mulyadi. Kalau Bupati Bandung ini secara terang-terangan memiliki program tersendiri ya. Program pendidikan dasar SD, TK, dan juga SMP itu Pancasila katanya ya. Kemudian juga dia mencanangkan juga program Maghrib Mengaji. Memang bagus. Ini program Maghrib Mengaji itu bagus. Tetapi bagaimana bagi anak-anak ataupun siswa-siswa yang non-muslim? Karena tentu saja di Jawa Barat ini, apalagi di Kabupaten Bandung khususnya, tidak semua warganya muslim. Ada juga yang Katolik, yang Konghucu kan. Itu bagaimana? Seperti apa solusinya? Bagaimana pendidikannya? Makanya Kang Deddy Mulyadi memilih barak militer, karena di barak militer itu semua agama, semua ras masuk gitu loh. Tidak ada tebang pilih, berbeda tentu saja dengan di pesantren ataupun yang program yang akan dijalankan oleh Bupati Bandung ini kan. Karena di pesantren tentu saja muslim semua kan. Maghrib Mengaji tentu saja muslim juga. Nah, bagaimana nasibnya dengan anak-anak, bagaimana cara mendidiknya anak-anak yang non-muslim? Nah, itu belum ada solusinya juga. Ini juga kita bisa melihat ketika Bupati Bandung ini menyampaikan programnya, pendapatnya, raut wajah dari KDM sepertinya tidak menyetujui program tersebut ya. Sepertinya agak sedikit-sedikit kesal ya, sampai cemberut. Kita tadi bisa melihat ekspresi Kang Deddy Mulyadi ini. Nah sobat semuanya, tidak hanya pernyataan dari Bupati Bandung saja yang menjadi viral di media sosial. Pernyataan dari Kepala Desa Munjul ya, yang kemarin longsor itu juga heboh, viral di media sosial. Pernyataan dari Kades ini ya, bahkan setelah ditelusuri ternyata Kades tersebut ada yang menyuruh. Menurut pengakuan Kades tersebut, ia disuruh oleh Mang Ono Surono yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PDIP. Nah, lalu apa sih pengakuan dari Kades Munjul ini? Dan juga kita akan menyaksikan juga klarifikasi dari Mang Ono Surono selengkapnya. Nah, Kades Munjul ini ketika diwawancari oleh Om Zen ya, Bupati Purwakarta. Ngomong gitu di dinas usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sih ngomong gitu. Oh. Pula terus ada piwarang-piwarang. Salame ieu Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Oh, saudara. Nyata pernah pun on Bapak kesal di piwarang-piwarang. Kepala Desa Pasir Mujul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kemarin wilayahnya longsor. Ada 250 korban, ada 58 rumah yang rusak berat, sisanya rusak ringan. Saya ke sana, pertama kali ke sana. Baru pertama kali ketemu Pak Kepala Desa. Namanya pun sampai dengan saat ini saya belum hafal.
Jadi tidak ada kedekatan antara saya dengan kepala desa tersebut. Pada saat kita memantau, meninjau, memastikan pemerintah hadir untuk membantu, ya kan saya hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Memang ada skenario? Nggak ada. Emang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades, dan tidak mungkin saya menyuruh, memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Dan mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Jadi menurut saya, kalau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan Pasir Munjul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Banyak saksi kok. Ada wakil ketua DPRD Purwakarta, ada anggota DPRD Purwakarta, ada Tagana, ada BPBD, ada staf dari desa tersebut, ada masyarakat malah. Saya pastikan tidak ada saya memberi titah kepada Kades tersebut. Tidak ada saya menyuruh Kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari Kades tersebut, dan itu realitanya. Ya, semoga Gubernur, Bupati Purwakarta ya tidak sensi lah terkait dengan hal-hal tersebut. Kades juga rakyat juga yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi yang seperti itu. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi klarifikasi dari Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PDIP. Kita bisa mendengar ya tadi perkataan dari Mang Ono Surono ini bahwasanya ia tidak mengenal dengan Kades Munjul ini ya, tidak saling kenal, bahkan tidak menyuruh juga ya. Ini itu klarifikasi. Jadi Kang Ono Surono ini membantah pengakuan dari Kepala Desa Munjul, karena beberapa hari yang lalu ketika Kepala Desa Munjul membuat video yang menarasikan di mana Kang Deddy Mulyadi ini setelah menjadi gubernur sekarang jarang ke desanya, jarang berkunjung ke desanya. Ya seharusnya kita maklum dong. Namanya gubernur kan bukan hanya desa Munjul yang harus dikunjungi ataupun dibantu, diperhatikan. Tentu saja di Jawa Barat ini masih ada banyak ya, 5.000 lebih desa di Jawa Barat ini. Nah, ketika Kepala Desa Munjul ini membuat video yang menarasikan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi seolah-olah tidak berkunjung ke Desa Munjul setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, kemudian dipanggillah Kades ini dan juga diwawancarai oleh Bupati Purwakarta, Om Zen ya. Nah, ketika diwawancarai ada yang menarik di sini. Kades Munjul ini dia mengakui siapa yang ternyata dia ada yang nyuruh. Siapa orang yang menyuruhnya? Kades Munjul ini mengatakan Mang Ono Surono ya. Jadi bukan saya yang mengatakan Mang Ono, tetapi Kades Munjul itu sendiri. Bahwasanya dia disuruh oleh Mang Ono Surono membuat video seperti itu. Namun ketika videonya viral, Mang Ono Surono pun membuat klarifikasi dan juga membantah pengakuan dari Kades Munjul ini. Waduh, saling serang, saling bantah ini. Ketahuan juga akhirnya ya, Mang Ono Surono ini yang jadi dalangnya. Kemudian kemarin juga ketika Adel Setiawan ya, ketika diwawancarai, ia juga menyebut-nyebut nama Ono Surono ya. Karena memang Adel Setiawan ini sangat vokal sekali dalam mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, yaitu pengiriman anak-anak nakal ke barak militer. Ketika diwawancarai, ia menyebut-nyebut nama Ono Surono. Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya ya mengenai tadi program Bupati Bandung yang mewacanakan akan menerapkan program Maghrib Mengaji, dan secara terang-terangan juga menolak pengiriman anak-anak nakal ke barak militer yang selama ini diprogramkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian juga bantahan ataupun klarifikasi dari Ono Surono terkait pengakuan dari Kades Munjul ini. Silakan jika punya pendapat tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.